Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Syafiqah dengan NIM 2006 05110021. Di sini akan mempresentasikan mengenai simple sorting. Dan berhubung NIM saya adalah NIM ganjil, maka di sini saya akan mempresentasikan mengenai bubble sort, insertion sort, dan untuk sorting by name di sini insertion sort by name. Untuk yang pertama yaitu mengenai bubble sort. Di sini untuk bubble sort dia sorting dengan membandingkan elemen dari array satu persatu. Di sini pada metode bubble sort terdapat deklarasi variabel batas dan i dengan tipe integer. Kemudian ada nested loop. Untuk loop yang pertama kondisinya yaitu ketika batas itu sama dengan n elemen dikurangi 1, yaitu maksudnya adalah indeks terakhir dari array, kemudian batas lebih dari 0 dan batas akan didekrementkan. Kemudian untuk looping kedua itu i sama dengan 0 dan i kurang dari batas, maka i nya akan diinkrementkan. Selanjutnya ada if. Di sini kondisi ketika value nim dari array MHS berindeks i itu lebih besar dari value nim dari array berindeks i plus 1. Di sini saya beri contoh pada PowerPoint ini ada array di sini dengan i itu sama dengan 0, dicontohkan i sama dengan 0. Jadi MHS berindeks i itu yang berindeks 0 dan i plus 1 yang berindeks 0 tambah 1 atau 1. Di sini untuk berindeks 0 saya beri nilai 21 dan indeks 1 saya beri nilai 19. Jadi di sini terlihat bahwa array berindeks 0 itu lebih besar dari array berindeks 1. Jadi sesuai dengan kondisinya, maka akan dilakukan swap. Swap dengan metode swap akan dipanggil dengan parameter i, i plus 1. Pada metode swap di sini terlihat bahwa integer 1 yang tadi kita panggil itu sama dengan i dan 2 itu sama dengan i plus 1. Jadi ini adalah indeks 1 itu sama dengan 0. Kemudian array MHS berindeks 2 itu sama dengan 1. Maka di sini kita deklarasikan dan inisialisasikan variabel temporary dengan nilai dari array MHS berindeks 1 atau di sini array berindeks 0. Jadi ini sama dengan temporary. Kemudian array berindeks 1 atau di sini MHS 1 atau array berindeks 0 di sini itu sama dengan MHS 2. Jadi kita memindahkan posisi array dari array berindeks 0 ini ke array berindeks 1. Kemudian MHS2 atau array yang tadi letaknya di array berindeks 1 itu kita pindahkan ke array berindeks 0 atau posisinya di posisi temporary. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada insertion sort. Untuk insertion sort sendiri di sini ada deklarasi dari variabel i dan core-in atau current integer dengan tipe data integer. Kemudian ada loop dengan kondisi current integer sama dengan 1. Kemudian current integer kurang dari n elemen, maka akan di-increment. Selanjutnya deklarasi variabel temporary dengan nilainya sama dengan value dari nim array berindeks current integer. Berarti di sini saya misalkan dalam kondisi ini current integernya bernilai 1, maka temporary itu sama dengan value dari array MHS berindeks 1. Di sini berindeks 1 yang ini. Di sini kita misalkan array ini dengan temporary. Kita misalkan array ini dengan temporary. Kemudian di sini kita inisialisasikan i sama dengan current integer. Berarti sama dengan 1 juga. Kemudian ada while dengan kondisi i lebih besar dari 0 dan value dari array MHS i kurang 1 itu lebih besar sama dengan temporary.
Jadi MHS I kurang 1, di sini kan saya misalkan I sama dengan 1, maka MHS I kurang 1 itu array sebelumnya, array indeks sebelumnya yaitu 0. Di sini saya misalkan nilainya dengan 22. Nilainya itu lebih besar dari temporary. Temporary di sini nilainya 20, maka benar. Jadi dia bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu di sini kita menyamakan nilai dari array MHS berindeks I atau array indeks 1 yang ada di sini. Array ini kita samakan nilainya dengan array I kurang 1 atau yang berindeks 0 ini. Maka anggap saja kita mengcopy nilai dari array berindeks 1 ke array berindeks 0. Selanjutnya kita mendekremenkan nilai dari I. Jadi yang tadinya nilai I1 itu kita dekremenkan sehingga sekarang nilainya 0. Selanjutnya kita menyamakan nilai antara array MHS berindeks I yang sekarang 0. Jadi array MHS berindeks 0 itu sama dengan temporary. Sedangkan temporary sendiri itu adalah letaknya di sini. Jadi kita mengisi nilai array berindeks 0 yang ini, kita masukkan ke dalam temporary di sini. Selanjutnya untuk insertion sort by name yang ini itu sama saja dengan insertion sort yang ini. Hanya saja dia berbeda di bagian sini. Dia menggunakan compare to karena tipe datanya string. Selanjutnya kita run. Jadi di sini terlihat hasilnya, yaitu di sini ada data mahasiswa dengan NIM yang urutannya masih acak. Kemudian di sini kita sorting by NIM menggunakan bubble sort dan insertion sort. Di sini hasilnya sama, yaitu NIM-nya berurutan. Kemudian ada sorting by name, di sini menggunakan insertion sort juga. Di sini terlihat urutannya itu berdasarkan nama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.